Tema kita hari ini judulnya mereka yang cantik dan tampan di mata Tuhan. Jadi tema apa lagi hari ini ya yang kita akan belajar. Jadi saya sengaja menggunakan kata tampan dan cantik supaya saudara mudah mengingatnya. Dan tema kita ini diambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca ayat 1 dan 2. Ada seorang laki-laki dari suku Lewi menikahi seorang perempuan yang juga dari suku Lewi. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika perempuan itu melihat betapa eloknya bayi itu, ia menyembunyikannya selama 3 bulan. Jadi saudara, memang di Alkitab ada cerita tentang orang tampan dan cantik. Dan ternyata ayat ini ternyata ada. Ya. Jadi saudara, elok di sini artinya punya penampilan fisik yang menarik, tampan. Tetapi saudara, saya mau tanya kepada saudara, menurut saudara apakah ketika seseorang dikatakan tampan dan cantik, ya, apakah di mata kita tampan dan cantik itu sama seperti di mata Tuhan? Tampan dan cantik itu karena hidungnya mancung, ya, kulitnya putih bersih, matanya besar, tingginya 2 meter gitu, baru itu disebut cantik dan tampan. Saudara, saya sering kesal sekali sama judul-judul berita di Indonesia. Ya, kalau saudara pernah perhatikan judul-judulnya seperti ini, pernah dengar? Perempuan cantik mulus, diperkosa dan dibunuh. Pernah baca judul-judul seperti itu? Seliweran di mungkin media sosial saudara. Mungkin ada lagi yang mahasiswa cantik mati dibunuh di bawah kolong jembatan. Pelajar cantik pulang sekolah ditabrak truk dan meninggal dunia. Saudara nggak menemukan keanehannya dari berita kayak gitu? Hah? Di otak saya mulai berpikir, ya. Jadi saudara, kenapa beritanya nggak sekalian ditambahin aja ya? Ya, pelajar cantik imut gemoy parah, ya, ditabrak truk dan meninggal, ya sekalian. Gemoy tahu nggak gemoy? Hah? Gemoy, gemes. Gemoy itu gemes, bukan bulat, gemes. Jadi saudara, setiap kali saya baca judul itu, saudara, itu membuat saya jadi kesal sekali. Kenapa? Karena yang ditekankan apanya? Fisiknya, ya kan? Jadi kalau cantik sangat disayangkan mati. Tapi kalau jelek nggak apa-apa mati ya. Jadi kalau yang baiknya yang dilindes truk itu yang jelek, yang dibunuh itu yang jelek-jelek aja. Yang cantik sayang sekali kalau dibunuh. Jadi kalau kita lihat bahwa penulis berita-berita ini otaknya sangat lahiriah sekali. Duniawi sekali. Mengukur semua dari fisik luar, bukan dari standar karakter seseorang. Tapi ini benar-benar judul-judul bagi saya itu seperti judul yang sangat sampah. Murahan. Jadi kita lihat sekarang, kita selidiki seperti apa mereka yang dikatakan cantik dan tampan di mata Tuhan. Saudara mau tahu? Ya, ini judul yang menarik menurut saya, pembahasan yang menarik. Dan perhatikan kesimpulan akhirnya sangat luar biasa, ya, membuat saudara akan terkagum-kagum di kesimpulan akhirnya. Ya, jadi saudara, kalau kita lihat pasal yang kita baca, pasal sebelumnya di Keluaran pasal 1 yang sebelumnya, kita bisa lihat bahwa latar belakangnya sebelumnya Israel diperbudak di Mesir. Dan mereka menjadi bangsa yang ditindas di sana. Dan karena Tuhan sangat memberkati mereka, mereka semakin mudah untuk punya keturunan. Sehingga keturunannya menjadi sangat banyak. Sampai mengalahkan jumlahnya orang Mesir. Jadi orang Mesir mulai berpikir, ini sangat berbahaya kalau sampai-sampai mereka jumlah lebih besar dari kita. Dan kemudian mereka komplotan dengan musuh kita. Dan mereka akan jadi musuh dalam selimut bagi kita. Jadi ini sesuai dengan Keluaran 1 ayat 7, saudara bisa baca sendiri. Jadi saudara, karena hal ini Mesir menjadi sangat takut. Sehingga maka untuk mengatasi masalah ini, Firaun mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa semua bayi-bayi laki-laki yang dilahirkan oleh orang Yahudi itu harus dibunuh. Dengan cara apa? Dengan cara membuang bayi-bayi ini ke sungai Nil, menenggelamkan mereka di sana. Dan sekarang saudara, dari bacaan kita hari ini, ada seorang perempuan Lewi yang melahirkan seorang anak. Dan ia melihat bahwa anak yang dia lahirkan ini begitu elok. Ya, jadi ia memberanikan diri melawan perintah Raja Firaun dengan menyembunyikan anak ini. Dan ketika ia sudah tidak mampu menyembunyikan anak ini, setelah 3 bulan, apa yang dia lakukan? Kalau kita lihat di ayat yang ketiga dikatakan ketika ia tidak dapat lagi menyembunyikan anak itu, ia mengambil sebuah keranjang dan melapisnya dengan ter sehingga dapat terapung. Kemudian ia masukkan bayi itu ke dalam keranjang dan meletakkan keranjang itu ke pinggir sungai di antara semak-semak yang tinggi.
Ayat 5, tidak lama kemudian putri Firaun pergi ke sungai Nil untuk mandi. Sementara ia dan dayang-dayang yang berjalan menyusuri tepi sungai, ia melihat keranjang di tengah-tengah semak yang tinggi. Ia memerintahkan salah satu dayangnya untuk mengambil keranjang itu. Ayat 6, putri Firaun membuka keranjang itu dan melihat seorang bayi laki-laki. Bayi itu menangis. Putri Firaun merasa kasihan melihatnya dan berkata, ini pasti bayi orang Ibrani. Dan jadi saudara, pertanyaannya, mengapa orang tua Musa memberanikan diri melawan perintah raja? Itu karena bayi ini nampaknya sangat elok. Sesuai dengan Keluaran ayat 2 yang tadi saudara sudah baca. Jadi saudara, ini artinya bayi ini punya penampilan fisik yang tampan, yang menarik. Siapa di sini saudara yang punya anak, yang merasa bahwa anak saudara anak yang paling cantik dan paling tampan sedunia? Semua orang tua akan merasa bahwa anaknya yang paling cantik dan paling tampan. Ya, di dunia ini nggak ada orang tua di dunia ketika suster membawa anak saudara, ya, di pangkuan saudara baru melahirkan, kemudian saudara suami istri berkata, ih jelek amat gitu ya, anak siapa? Nggak gitu. Ya, semua orang tua pasti akan merasa bahwa anaknya ada anak yang paling tampan, yang paling cantik sedunia. Maka demikian juga perasaan pasti hati orang tua Musa. Akan tetapi saudara, kita akan selidiki apa arti elok di sini. Apa arti elok di sini? Poin pertama besar, elok artinya itu adalah dilihat baik di mata Allah. Katakan dilihat baik di mata Allah. Elok di sini dalam bahasa Ibrani adalah tov. Katakan tov. Itu artinya baik, menyenangkan, ya. Jadi apa menyenangkan tuh? Saudara pernah ketemu orang yang saudara belum kenal tapi saudara bisa merasa hawanya menyenangkan? Pernah nggak saudara? Seneng banget sama orang ini. Kayaknya ini orang enak deh. Kayaknya orangnya asik deh. Kayak orangnya baik deh. Ya, ada aura yang di dalam dirinya menyenangkan. Tapi ada juga saudara mungkin baru lihat orang udah keselai bawaannya. Ya, jadi kalau auranya nyenengin itu artinya tof, ya, tof di sini. Indah dan elok itu arti tof. Jadi dilihat baik di mata Allah, ya, itu artinya apa? Tof ini dilihat baik di mata Allah. Itu artinya bahwa tof ini berhubungan dengan pekerjaan, rencana dan kehendak Tuhan. Katakan pekerjaan, rencana dan kehendak Tuhan. Jadi sesuatu itu dikatakan baik dilihat di mata Tuhan. Kalau itu berhubungan dengan apa? Pekerjaan, rencana dan kehendak Tuhan. Bilang mas sebelahnya, coba diulang biar ingat. Apa? Tof itu berhubungan dengan apa? Oke. Jadi saudara, kata tof ini banyak kita temukan pada saat di hari penciptaan di kitab Kejadian pasal pertama. Kalau saya lihat nanti bahwa di hari penciptaan, di hari ke-1, hari ke-1, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5 dan hari ke-6, kita akan menemukan banyak ekspresi Tuhan melihat ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan mengatakan tov, itu artinya baik. Di hari penciptaan yang pertama di Kejadian pasal 1, kalau saya lihat nanti Kejadian 1 ayat 3 sampai 4a kita lihat. Kemudian Allah berkata jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Ayat 4a, Allah melihat bahwa terang itu apa? Baik, baik di sini tov. Jadi apa yang Allah rencanakan di hari pertama ternyata telah menjadi sebuah kenyataan, maka Allah sangat senang dan Allah melihat itu apa? Tov, baik. Di hari ketiga contohnya lagi di Kejadian 1 ayat 10, Allah menyebut tempat yang kering itu darat dan menyebut air yang berkumpul di laut. Allah melihat bahwa hal itu apa? Baik adanya dan itu adalah tov, baik. Kalau kita perhatikan, apa yang membuat Allah melihat itu baik? Yaitu adalah bahwa setiap kali Allah berfirman itu ada respon. Sekali lagi, setiap kali Allah berfirman ada respon. Jadi artinya apa? Bahwa itu terjadi sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Terjadi sesuai dengan apa Allah yang kehendaki. Jadi makanya saudara, ini kaitan sama hidup saudara. Jadi setiap kali saudara terima firman Tuhan, saudara berespon baik, saudara taat. Maka di mata Allah itu apa? Tov. Tov kan jadi top. Ya. Jadi sekali lagi, setiap kali kalau saudara mendengar firman Tuhan dan kemudian saudara memperhatikan firman itu dan kemudian saudara taat kepada firman itu, saudara berespon, saudara melakukan firman yang Tuhan perintahkan kepada saudara, atau setiap kali Tuhan instruksikan sesuatu kepada saudara untuk saudara lakukan dan kemudian saudara taat, maka itu adalah tov. Tov. Itu dilihat baik oleh Tuhan. Itu Tuhan senang, itu menyenangkan Tuhan. Jadi selama 6 hari Allah menciptakan segala sesuatu, pohon, burung, ikan, daratan, ya, lautan, rumput, binatang, manusia, semua Allah ciptakan dengan sangat teratur dan untuk satu tujuan, yaitu untuk menggenapi rencana penebusan Allah atas dunia ini, dan itu dilihat baik di mata Allah, tov.
Dan sekarang kita kembali tentang kisah kelahiran Musa di Keluaran 2 ayat 2. Maka kita bisa tahu ketika bayi itu dikatakan elok, tof. Itu bukan sekedar, perhatikan baik-baik. Itu bukan sekedar hanya fisiknya yang menarik. Sekali lagi itu bukan sekedar fisiknya menarik. Tetapi bayi ini dilihat indah, menarik, menyenangkan, baik di mata Allah. Kenapa? Karena bayi Musa ternyata berhubungan dengan pekerjaan, rencana, dan kehendak Allah. Maka dalam hal ini Musa adalah anak yang dilahirkan cocok sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Itu sebabnya Allah sebut Musa ini dilihat tof, baik, indah, elok. Jadi sekarang ada tof, ya Allah lihat baik pada kelahiran Musa. Dan karena Musa hidupnya terhubung, bayi ini terhubung dengan rencana penebusan Allah atas umat Israel untuk membawa bangsa Israel keluar daripada perbudakan di Mesir dan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam padang gurun selama perjalanan 40 tahun. Dan saudara, yang menarik dari kisah ini kita bisa lihat bahwa orang tua Musa ternyata memiliki mata yang dapat melihat tof Allah di dalam diri Musa. Betul? Saudara ngerti maksud saya? Bisa ngikutin? Sekali lagi saya ulang supaya saudara jangan bingung. Saya ulang. Orang tua Musa memiliki mata yang dapat melihat tof di dalam diri Musa. Betul? Oke. Jadi saudara, ini bukan sekedar tampan saja, tetapi orang tua Musa bisa melihat bahwa ketika bayi ini lahir, orang tua Musa bisa lihat ada rencana Allah, ada kehendak Allah. Mereka bisa melihat menembus jauh ke depan bahwa anak ini ternyata memiliki sebuah rencana Allah dalam hidupnya. Saya tahu saudara, ketika kita membesarkan anak kita, ada tanggung jawab yang begitu besar yang diemban oleh kita. Menurut saudara jadi orang tua itu mudah atau gampang? Hah? Susah saja atau susah sekali? Susah sekali. Saudara udah bagus pun berusaha kasih contoh, anak kita kadang-kadang bisa tidak meniru contoh yang sudah kita kasih. Apalagi kalau kita nggak bisa kasih contoh, apalagi itu lebih susah lagi. Jadi saudara, saya tahu tidak mudah mendidik anak, membesarkan anak-anak untuk menjadi anak yang Tuhan inginkan. Meskipun saudara sudah berusaha kasih contoh pun belum tentu jadi. Dan saudara, begitu sulit kita deal sama anak-anak kita, karena kadang-kadang sikap dan karakter mereka itu tidak sesuai dengan harapan kita. Dan di mana-mana, anak yang paling berkenan di hati papa mama adalah anak yang seperti apa? Hah? Nurut ya, nurut ya. Anak yang paling disayang adalah anak yang nurut, anak yang memenuhi harapan orang tua, anak yang bisa mengambil hati orang tua adalah anak yang berkenan. Yang cocok sama kemauan orang tua. Sesuai dengan harapan orang tua. Tetapi saudara, masalahnya, harapan kita sebagai orang tua belum tentu sama dengan harapan Allah kepada anak kita. Saya mengerti maksud saya? Mengerti? Sebagai orang tua, saudara, kita pasti membawa harapan kepada anak kita. Dan saudara, masalahnya kita semua orang tua, kita adalah produk masa lalu daripada orang tua kita juga yang telah pernah menaruh harapan di dalam hidup kita. Karena harapan yang pernah ditaruh oleh orang tua kita di masa lalu, tanpa kita sadar, kita juga menaruh harapan yang sama kepada anak-anak kita. Sehingga dalam hal ini kita bisa melakukan sebuah kesalahan di dalam mendidik dan membesarkan anak kita ketika anak-anak kita tidak memenuhi kriteria harapan kita yang belum tentu itu adalah harapan yang sesuai dengan Alkitab sebenarnya. Maksudnya apa? Karena dulu kita dibesarkan dengan standar harapan bahwa kamu tuh berharga kalau kamu bisa sukses, kamu bisa kaya, kamu bisa pintar cari uang. Maka tanpa sadar kita pun melakukan harapan yang sama ke anak kita dengan tuntutan-tuntutan yang duniawi seperti itu. Sehingga hasilnya kita tidak bisa melihat anak kita seperti Allah melihat mereka. Karena harapannya beda. Harapan Allah dengan harapan kita ternyata berbeda. Yang terpenting maka sebagai orang tua, saudara harus bisa menemukan tof itu di dalam diri anak-anak saudara. Baru saudara bisa tahu bagaimana
cara membesarkan dan mendidik mereka, mengarahkan hidup mereka. Jika tidak, saudara akan mengulang kembali kesalahan dari orang tua saudara di masa lalu dengan memberikan harapan yang tidak alkitabiah. Jika harapan dan tuntutan itu adalah standar dunia, kita akan menghargai anak-anak kita, mengukur mereka dari prestasi, kecerdasan, penampilan luar yang cantik dan tampan, fisik yang kuat, pandai cari uang, sukses, bisa beliin barang-barang yang bagus buat saudara, bisa ajak saudara jalan-jalan ke luar negeri, ya, bisa belikan mobil baru buat saudara, dan saudara bisa bangga sama anak itu kalau dia bisa melakukan harapan itu. Tetapi itu bukan harapan yang alkitabiah. Ya Pak, betul. Tetapi Allah jelas sangat berbeda cara dia melihat anak kita dengan kita lihat anak kita. Bagi Allah yang terpenting adalah orang ini, anak ini harus memiliki apa? Tof di dalam dirinya. Yaitu artinya anak ini harus punya iman yang baik. Dia harus takut akan Tuhan. Dia harus punya karakter dan kepribadian yang baik. Dia harus bisa mengerti dan melihat dunia firman. Maka anak ini adalah anak yang elok, cantik, tampan di mata Tuhan. Sebaliknya bagi kita, kan anak-anak itu tidak memenuhi kriteria kita. Kita lihat anak itu jadi anak yang biasa-biasa. Sepertinya tidak menonjol, tidak menarik, tidak istimewa. Sehingga kita tidak pernah menghargai mereka seperti Allah menghargai mereka. Gimana dengan saudara hari ini yang sudah produk masa lalu orang tua? Sedih nggak? Ada saudara di sini yang adalah produk masa lalu dari orang tua yang tidak dihargai? Angkat tangannya di hati. Nah akhirnya saudara merasa tidak berharga. Karena harapan saudara ternyata tidak memenuhi harapan-harapan standar duniawi yang pernah dibangun kepada hidup saudara. Dan celakanya itu begitu real dalam hidup saudara, saudara bisa mengulang, menaruh kembali harapan itu kepada anak saudara. Jarang orang tua marah kalau anaknya imannya jelek. Kalau nilai ulangannya jelek, banyak orang tua marah. Tapi kalau nilai imannya jelek, karakternya jelek, orang tua jarang marah. Jadi saudara yang paling penting, perhatikan ini, yang paling penting, saudara sebagai orang tua, kita harus dapat melihat anak-anak kita dari sudut pandang Allah. Mari kita lihat referensi yang lain di Kisah Rasul 7 ayat 20. Kisah Rasul 7 ayat 20 kita lihat. Pada masa itu Musa lahir dan ia sangat elok di mata siapa? Di mata siapa? Jadi yang paling penting, yang paling utama, yang pertama-tama anak-anak kita harus elok di mata siapa? Di mata Allah, bukan di mata saudara. Di mata Allah. Jadi saudara, penilaian saudara tidak menjadi penting. Yang paling penting adalah penilaian Allah terhadap anak ini. Saudara pernah nggak saudara begitu susah deal dengan anak saudara, memimpin atau membesarkan anak saudara, terus saudara bertanya, Tuhan mau diapain nih anak kayak gini nih? Pernah nggak? Pernah saudara begitu give up sudah sama anak saudara? Susah banget dikasih tahu, nggak ngerti-ngerti, nggak bisa nurut-nurut. Tapi saudara, jika saudara ingin membesarkan anak saudara dengan cara Tuhan lihat anak saudara, saudara harus banyak tanya Tuhan, Tuhan mesti gimana lagi? Dan kadang-kadang saudara waktu kita udah hampir mau give up, kita sudah berdoa, sudah ngasih tahu kita mau give up, kadang-kadang Tuhan bekerja. Dan boom, begitu saja anak itu diubah sama Tuhan. Diubah oleh Tuhan. Jadi saudara yang paling penting saudara harus tanya sama Allah Bapa. Allah Bapa, apakah anak ini ada tof? Bapa tolong saya untuk punya mata yang baik. Bisa lihat tof di dalam diri anak-anak saya. Tolong saya punya mata yang sama seperti matamu. Orang tua Musa memiliki mata yang baik sehingga dia bisa memiliki mata yang sama seperti Allah melihat Musa. Jadi sebagai orang tua, yang paling penting hari ini, saya ingatkan kepada saudara. Yang paling penting, saudara sebagai orang tua, sebelum membenahi anak saudara, mari saudara benahi kerohanian saudara. Saudara harus punya kerohanian yang sangat-sangat baik. Buat adik-adik yang belum menikah, saudara
kalian pun juga harus dari sekarang membangun kerohanian baik. Nggak bisa nunggu menikah, kalau udah menikah udah telat sih. Harus punya kerohanian yang baik sampai bisa punya mata seperti papa mamanya Musa yang bisa melihat, menembus, lihat jauh ke depan bahwa anak ini punya tof di dalam dirinya. Kalau enggak, saudara akan jadi orang tua yang hidup sama seperti orang tua di luar sana. Karena tidak punya kerohanian dan kepekaan yang baik. Dan tidak bisa lihat anak-anak kita dari sudut pandang Allah. Jadi seorang anak yang terpenting ia harus indah dan elok di mata Allah. Jadi apa yang membuat seseorang elok dan indah di mata Allah, itu bukan karena hidungnya mancung, tingginya 2 meter, kulitnya putih bersih. Tetapi yang indah di mata Allah adalah mereka yang di dalam hidupnya, perhatikan baik-baik, ada rencana Allah, ada kehendak Allah, ada pekerjaan Allah di dalam hidup mereka. Jadi saudara yang di dalam diri saudara ada rencana Allah, ada pekerjaan Allah yang sedang terjadi. Saudara adalah orang-orang yang cantik-cantik dan tampan-tampan di mata Allah. Ada amin? Jadi gimana saudara merasa cantik dan tampan hari ini? Ada amin, Enjem? Bukan di mata dunia, tapi di mata Allah. Ya, mungkin menurut ukuran dan selera dunia, saudara tidak memenuhi kriteria. Tapi bagi Allah, saudara yang terhubung dengan pekerjaan Allah, saudara orang yang cantik-cantik dan tampan-tampan. Maka jelas orang tua Musa bukanlah orang tua yang dikuasai dengan pikiran dan prinsip-prinsip duniawi. Mereka bukan orang tua yang materialistis, mengukur segala sesuatu secara lahiriah. Tetapi mereka punya iman yang baik, kerohanian yang sangat-sangat baik. Sehingga mereka bisa menemukan tof di dalam diri Musa. Itu sebabnya kalau di Ibrani 11:23 dikatakan demikian. Kita baca. Karena apa? Karena apa? Karena iman Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan. Jadi orang tua Musa dia punya iman yang baik. Sehingga memberanikan diri menyembunyikan Musa. Jadi saudara, maka kita bisa simpulkan bahwa cara melihat orang tua Musa itu sama dengan cara Allah melihat. Poin 2 besar. Mata yang tidak dapat melihat tof Allah. Kita akan lihat contoh di Alkitab orang-orang yang tidak bisa melihat tofnya Allah. Yang pertama, poin A kecil adalah Samuel. Dia salah memilih orang untuk menjadi raja. Raja pertama Israel adalah Saul. Dan karena Saul tidak taat perintah Tuhan, Tuhan menolak dia jadi raja. Dan kemudian Samuel diutus oleh Tuhan untuk mencari raja baru menggantikan Saul. Dan kemudian Tuhan perintahkan kepada Samuel, Nabi Samuel, untuk pergi ke Bethlehem kan untuk menemukan raja baru di keluarga Isai. Dan Tuhan katakan urapi salah satu anaknya. Oke? Sampai di sini saudara, seperti tidak ada masalah. Tetapi masalah berikutnya adalah karena Tuhan tidak pernah kasih tahu anak yang mana dari semua anak Isai. Jadi Samuel tidak tahu mana anak yang harus dipilih oleh Tuhan. Dan kemudian akhirnya anak pertama daripada Isai keluar, Eliab. Eliab posturnya tinggi, tampan. Dan Samuel mulai berpikir ini sangat cocok jadi raja. Apalagi ini anak sulung, anak pertama. Ini cocok jadi raja. Karena model fisiknya, tampilan fisiknya mirip sama yang kemarin pernah diurapi sebagai raja. Karena Saul juga tinggi orangnya. Jadi rasanya Tuhan pasti berkenan sama yang ini. Akan tetapi Tuhan katakan bahwa ternyata bahwa cara Samuel melihat dengan cara Tuhan lihat sangat berbeda. Karena kalau yang dipilih Tuhan hanya berdasarkan fisik, sangat kasihan mereka yang tidak tinggi. Ya kan? Untungnya Tuhan tidak menilai orang dari fisiknya saja. Tidak dari hanya tinggi dan tampan saja. Karena kalau tinggi dan tampan misalnya saudara tidak taat pada perintah Tuhan, Tuhan pun bisa tolak seperti Saul. Jadi satu persatu anaknya muncul. Lewat di depan Nabi Samuel. Anak yang pertama tadi sudah lewat, anak kedua Tuhan gak setuju. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, gak ada yang cocok. Jadi semua sudah keluar, tapi gak ada yang cocok di mata Tuhan. Jadi Samuel tanya lagi, apakah ini semua anak kamu? Dan kemudian Isai baru bilang, iya, oh iya masih ada satu yang tersisa.
Di mana dia? Dia lagi jaga domba. Jadi orang kedua yang tidak bisa melihat tauf Allah adalah Isai. Isai tidak dapat melihat tauf Allah di dalam diri Daud. Isai bahkan tidak ajak Daud untuk hadir di acara makan malam bersama nabi besar ini, Samuel. Karena Samuel adalah nabi yang sangat terkenal. Ini ada tamu yang istimewa. Jadi Isai sendiri tidak anggap Daud untuk pantas hadir di acara sepenting ini. Mengapa? Karena Daud jelas ternyata tidak memenuhi kriteria Isai. Maka Isai pun tidak bisa melihat tauf Allah di dalam diri Daud. Kemudian Samuel katakan, panggil dia kemari, kita tidak akan makan sebelum dia datang. 1 Samuel 6:12, disuruhnya orang menjemputnya. Kemudian dia mulai muncul Daudnya. Dia itu kemerah-merahan, matanya indah dan tampan parasnya. Berkatalah Tuhan, bangkitlah dan urapilah dia sebab inilah dia. Dan saya tahu kata tampan parasnya dalam bahasa Ibrani apa? Tof. Jadi Daud memiliki tauf di mata Tuhan. Mengapa Isai ayahnya sendiri tidak bisa melihat tauf ini? Karena bagi ayahnya Daud tidak istimewa menurut standar dirinya. Jadi meski Isai adalah ayah Daud, dia tidak pernah menganggap Daud layak dan berharga. Ia tidak melihat Daud seperti Allah melihat tauf di dalam diri Daud. Jadi saudara dengar baik-baik, saudara mungkin hidup saudara pernah ditolak dan tidak dihargai di masa lalu oleh orang tua saudara. Mungkin saudara tidak memenuhi kriteria harapan dari orang tua saudara. Tetapi saudara tidak masalah, tidak apa-apa. Asal saudara tidak ditolak oleh Allah, asal ada rencana Allah atas hidup saudara, saudara tidak akan pernah kehilangan masa depan yang baik. Meskipun pernah diabaikan, tidak dihargai. Selama ada tauf Allah di dalam hidup saudara, saudara akan punya masa depan yang baik di tangan Tuhan. Meskipun saudara ditolak dulunya. Jadi selalu kita bisa lihat bahwa betapa berbahayanya dari lihat Isai, bahwa jika orang tua tidak punya mata yang baik seperti Allah melihat, maka mata kita akan tertutup oleh standar dan harapan yang duniawi, bahwa anak yang istimewa di mata kita, ternyata itu bukan anak yang memiliki tauf Allah. Sebaliknya justru anak yang istimewa di mata Allah, kita nggak anggap itu istimewa. Jadi siapa di sini yang saudara yang mungkin pernah dibeda-bedakan, tidak dihargai saudara, tidak apa-apa. Yang penting di mata Allah saudara memiliki tauf Allah. Karena saudara hari ini adalah orang yang menerima firman Allah yang berharga ini. Firman yang Tuhan taruh di hati saudara akan membuat saudara hari ini yang mungkin di mata dunia di luar sana saudara tidak istimewa. Tapi di mata Allah hari ini saudara istimewa. Cuma masalahnya saya nggak tahu seberapa saudara bisa melihat Allah sedang melihat saudara. Kalau saudara tidak merasa atau tidak bisa melihat bahwa Tuhan lagi liatin saudara, melihat firman yang di dalam di hati saudara, saudara tidak merasakan itu, saudara akan merasa hidup saudara tidak istimewa. Mungkin teman saudara yang lebih kaya dari saudara lebih istimewa. Betul? Mungkin hidup teman saudara yang hidupnya bisa beli apa aja, bisa melakukan apa aja dengan uang yang banyak. Saudara akan lihat hidup mereka lebih berkenan, lebih istimewa. Tapi kalau saudara bisa punya mata yang baik, bisa melihat Tuhan yang tidak kelihatan, bahwa dia sedang menatap, matanya sedang berbinar-binar, melihat firman yang menyala-nyala di dalam diri saudara. Baru saudara akan merasa sangat berharga sih hari ini. Kalau saudara akan merasa biasa-biasa aja sih. Ya? Setuju? Setuju? Kisah Rasul 13:22. Kita baca, setelah Allah menyingkirkan Saul, Allah membangkitkan Daud untuk menjadi raja mereka. Yang tentangnya Allah telah bersaksi dan berkata, ini Allah sendiri yang bersaksi luar biasa. Aku telah menemukan Daud, anak laki-laki Isai, orang yang berkenan di hatiku, yang melakukan apa? Semua kehendakku. Jadi lihat, siapa yang indah di mata Allah, siapa yang cantik, siapa yang tampan di mata Allah, ternyata bukan yang penampilan seperti model atau artis, atau yang ada di film-film. Tetapi mereka yang cantik dan tampan adalah mereka yang taat kepada semua perintah Allah. Ketika saudara taat kepada perintah Allah, maka saudara adalah orang yang cantik dan tampan. Coba tanya sebelahnya, kamu udah taat sepenuhnya belum pada perintah Tuhan? Kalau belum, mungkin masih setengah tampan, setengah cantik. Belum cantik banget.
Tapi kalau udah benar-benar taat, wah cantiknya di mata Tuhan tuh kebangetan banget saudara. Ya, gantengnya tuh kebangetan banget di mata Tuhan tentunya. Yang ketiga, siapa orang yang tidak bisa melihat tauf Allah? Itu adalah murid-murid Yesus yang meremehkan orang buta yang sejak lahir. Yohanes 9:1-2. Ketika Yesus datang berjalan melihat orang yang buta sejak lahir. Murid-murid Yesus bertanya kepadanya, "Guru, siapakah yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jadi karena dia buta, dia tidak bisa melakukan banyak hal selain mengemis, minta-minta. Sehingga orang pasti akan sangat menghina dan meremehkan orang seperti ini. Ini orang madesu, gak ada masa depannya. Bahkan bagi murid-murid Yesus juga pikiran mereka terhadap orang buta ini seperti ini. Karena di zaman itu, saudara, mereka percaya bahwa orang kalau ngalamin seperti ini, lumpuh, buta, adalah orang yang hidupnya punya banyak dosa, terkutuk. Itu pandangan orang-orang di hari itu. Jadi saudara, maka murid-murid bertanya, "Guru, ini salah siapa? Dosa siapa? Dosa orang ini sampai lahir dari kecil terlahir buta, dosa dia, atau dosa orang tuanya? Kalau dosa orang tuanya bikin dosa apa? Sampai anaknya yang buta begini, cacat seperti ini." Jadi saudara, secara tidak langsung murid-murid sedang membandingkan diri mereka dengan orang buta ini. Dan mereka berharap Yesus menjawab. Artinya apa? Ketika mereka membandingkan diri mereka dengan orang buta ini, mereka sedang membangun sebuah perbandingan bahwa bagusan siapa? Bagusan kami atau bagus dia? Karena kami tidak terlahir buta seperti dia. Dan mereka berharap jawaban Yesus adalah kalian lebih baik. Oke? Tetapi cara Yesus melihat orang buta ini berbeda dengan cara murid-murid Yesus melihat orang buta ini. Apa yang membedakan? Bahwa Yesus dapat melihat tauf di dalam orang buta yang sejak lahir ini. Sehingga kita bisa lihat jawaban Yesus ayat yang ketiga. Yesus menjawab, bukan dia ataupun orang tuanya yang berdosa. Melainkan supaya apa? Pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Jadi artinya tadi saya katakan, seseorang dikatakan indah, cantik dan tampan jika ada apa? Pekerjaan Allah di dalam diri orang ini. Jadi bagi Yesus justru di dalam kebutaan orang ini akan membawa pekerjaan Allah. Oke. Pertanyaan gini, apa pekerjaan Allah yang ada di dalam diri orang buta ini yang dianggap remeh dan hina? Sehingga dia memiliki tauf, dianggap elok, indah, tampan di mata Allah. Karena melalui kebutaannya, Tuhan justru akan melakukan pekerjaannya sekarang. Yohanes 9:4 dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku selama hari masih siang, malam akan datang saat tidak ada seorang pun dapat bekerja. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Yesus mengaduk-aduk tanah dengan ludahnya dan kemudian mengoleskan ke mata orang buta ini. Dan kemudian Yesus perintahkan orang buta ini untuk membasuh dirinya di kolam Siloam. Dan orang buta ini saudara, mari kita perhatikan sekarang pekerjaan indah apa yang Allah akan lakukan di dalam pengemis buta yang sebelumnya dianggap hina oleh murid-murid Yesus. Jadi ketika orang buta ini membasuh dirinya di kolam Siloam, segera dia sembuh total. Dia bisa melihat untuk pertama kali. Seumur hidupnya, selama dia hidupnya tidak pernah bisa melihat. Dan sekarang dia bisa melihat. Dan karena orang yang buta sejak lahir ini sembuh, ini menjadi sebuah berita yang viral hari itu. Semua jadi gempar, semua jadi tahu ada sebuah peristiwa mujizat yang luar biasa. Orang buta sejak lahir itu bisa melihat. Dan kemudian orang Farisi mulai memanggil orang buta ini untuk memastikan apakah benar-benar peristiwa ini terjadi. Apakah benar-benar memang dia disembuhkan dari kebutaannya itu. Jadi mereka tanya, apakah benar Yesus menyembuhkan kamu? Karena bagi mereka itu sangat tidak mungkin. Karena Yesus adalah orang yang membawa agama yang sesat. Dari semua orang sesat, dari semua agama sesat, Yesus adalah yang paling sesat bagi orang Farisi. Dia adalah bapa dari semua penyesatan. Dan jika benar-benar dia sampai bisa melakukan mujizat seperti itu, ini pasti bukan pekerjaan Allah. Ini pasti pekerjaan setan. Karena Yesus menerima kuasa di mata mereka dari Beelzebul. Dan karena mereka tidak percaya dengan jawaban orang buta ini, memang dia disembuhkan oleh Yesus, mereka semakin tidak bisa terima, mereka penasaran, mereka panggil orang tuanya. Dan mereka tanya kepada orang tuanya yang melahirkannya, apakah ini benar anak kamu? Apakah benar dia buta dari sejak lahir? Orang tuanya jawab, ya. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka panggil lagi orang buta ini untuk diinterogasi lagi. Jadi mereka tanya, apakah ini benar-benar bahwa Yesus menyembuhkan kamu? Jadi karena orang buta ini dipanggil terus bolak-balik,
Dan terus ditanya-tanya tentang Yesus, orang buta ini mulai berkata seperti ini. Banyak sekali pertanyaan kalian tentang Yesus ini. Nampaknya banyak sekali yang ingin kalian tahu tentang Yesus ini. Apakah kalian mau jadi muridnya juga? Sehingga terus panggil aku bolak-balik seperti ini. Dan orang Farisi menjadi begitu kesal, sambil memaki, menghina, mereka katakan apa? Kamu saja yang jadi murid orang itu, si penyesat itu. Tetapi kami ini muridnya Musa. Berani benar kamu berkata bahwa kami mau jadi murid si penyesat itu. Jelas guru kami Musa itu datang dari Allah. Tetapi asal usul orang ini kami tidak tahu dari mana dia datangnya. Ini di ayat 28-29, saya bisa baca sendiri. Dan sekarang perhatikan jawaban orang buta ini kepada orang Farisi. Ayat 30. Orang itu, maksud orang buta, menjawab dan berkata kepada mereka, sungguh aneh bahwa kamu tidak tahu dari mana dia berasal, padahal dia telah membuka mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang berdosa, tetapi siapapun yang takut akan Allah dan melakukan kehendaknya, Allah mendengarkan dia. Dari dulu sampai sekarang, belum pernah didengar bahwa seseorang membuka mata orang yang buta sejak lahir. Jika orang itu tidak berasal dari Allah, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan dengan berani di sini kita lihat bahwa orang buta yang dihina dengan berani menantang orang Farisi. Yang jelas-jelas kita tahu orang Farisi selalu melihat diri lebih baik daripada orang lain. Ya, jangankan orang buta, ya orang normal aja orang Farisi merasa dirinya lebih tinggi, apalagi nih orang buta. Ya, orang buta pengemis lagi, yang hina. Jadi dengan berani si pengemis yang tadi yang dianggap remeh sama murid-murid Yesus memberikan kuliah singkat kepada orang Farisi yang tahu Alkitab. Dan 34 kita baca, orang Yahudi itu menjawab dan berkata kepadanya, kamu lahir penuh dengan dosa, maksudnya orang buta. Dan kamu mau menggurui kami? Maka mereka mengusir orang itu. Jadi sekarang saya mau tanya, apa pekerjaan Allah yang dilakukan oleh orang buta ini yang hina? Yaitu apa? Ia telah melakukan pekerjaan membungkam mulut orang Farisi. Dengan penuh keberanian dia berbicara dengan lantang seperti itu. Dengan berani dia menyaksikan Yesus, itu sebabnya di mata Allah dia memiliki tof. Bagaimana murid Yesus? Yang tadi meremehkan orang buta ini. Apa yang mereka lakukan buat Yesus memang? Sejak peristiwa mereka dipilih, sampai peristiwa ini, murid-murid Yesus bahkan tidak melakukan tindakan apapun seberani ini melawan orang Farisi. Apakah mereka menyaksikan Yesus dengan penuh keberanian seperti orang buta ini? Tidak ada. Jadi bukankah sekarang pengemis buta ini jauh lebih baik daripada murid-murid Yesus yang merasa diri lebih baik? Bukankah sekarang pengemis ini dia telah melakukan pekerjaan Allah sehingga dia dianggap indah di mata Allah? Itu sebabnya mengapa di mata Yesus dia memiliki tof. Karena dia telah melakukan kehendak Allah dengan membungkam orang Farisi. Orang buta ini dengan berani menyaksikan Yesus. Pertanyaan adalah, apakah orang buta ini sudah pernah ketemu Yesus sebelumnya? Belum pernah. Apakah dia pernah lihat wajah Yesus? Belum pernah. Seumur hidup dia belum pernah bisa melihat. Apakah dia sudah dengar banyak khotbah Yesus seperti murid Yesus? Tidak pernah. Dia hanya dengar satu kali suara Yesus. Basuh dirimu di kolam Siloam. Dan cukup satu kali dia dengar suara itu. Dia taat. Dia percaya. Dia belum pernah dengar pengajaran Yesus dan khotbah-khotbah Yesus seperti yang dialami oleh murid Yesus. Melihat banyak mujizat. Ia hanya punya pengalaman satu kali mendengar suara Yesus dan itu cukup satu kali itu. Dengan penuh keberanian ia memproklamasikan bahwa Yesus di hadapan musuh-musuhnya. Bagi Tuhan, pengemis buta dan hina ini memiliki tof di dalam dirinya. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 14 ayat 8-10 kita baca ayat 8. Di Listra ada seorang yang sedang duduk dan lemah kakinya. Lumpuh dari kandungan ibunya dan belum pernah berjalan. Ini sama lagi kasusnya.
Orang yang lumpuh dari sejak kecil, tidak pernah berjalan. Ayat 9, orang ini sedang mendengar Paulus ketika ia sedang berbicara. Setelah Paulus menatapnya dan melihat bahwa orang itu memiliki iman untuk disembuhkan, Paulus berbicara dengan suara keras, berdiri tegak dengan kakimu, lalu orang itu melompat dan mulai berjalan. Jadi orang lumpuh yang mendengarkan khotbah Paulus ini sama seperti orang buta tadi. Dia lumpuh sejak lahir. Di mana-mana di zaman itu orang yang lumpuh dianggapnya remeh, dianggapnya hina oleh orang-orang sekelilingnya. Tetapi lewat kelumpuhan dia, ada pekerjaan Allah, ada tauf Allah yang akan sedang terjadi. Bahwa lewat kesembuhan dia, Injil Yesus semakin mudah diberitakan kepada orang-orang yang tidak percaya. Dan bagaimana cara orang lumpuh ini bisa sembuh, saudara? Kalau saudara perhatikan, dikatakan bahwa ketika Paulus sedang khotbah, Paulus menatap dan melihat orang itu, bahwa orang itu punya apa? Iman buat disembuhkan. Ayat 9, saudara bisa baca sendiri. Jadi ini seperti orang bertepuk tangan, saudara. Untuk sembuh, untuk terjadi sebuah proses mujizat kesembuhan. Kalau kita lihat tepuk tangan ini seperti tangan kanan dan tangan kiri harus ketemu, maka ada suara. Itu sama seperti ketika firman Tuhan datang kepada saudara, saudara harus punya iman yang cukup untuk menyambut itu, untuk berkata amin, maka terjadi mujizat. Jadi Tuhan selalu siap. Tapi saudara harus punya iman yang siap sedia, kata Tuhan bilang sekarang. Tapi kalau saudara tidak punya rohani yang baik, kerohanian yang baik, iman yang cukup baik, ketika firman Tuhan datang untuk berkata jadilah sembuh, saudara imannya tidak siap buat itu, tidak terjadi. Tapi kalau Tuhan berfirman dan saudara siap dengan iman amin, terjadi mujizat. Seperti itu untuk saudara hari ini yang sakit disembuhkan, saudara sedang bergumul dengan hidup saudara, saudara harus menyiapkan kerohanian yang baik untuk bisa berkata amin. Amin. Jadi selalu siap sedia. Caranya dengan membangun iman yang baik, kerohanian yang baik. Kalau tidak, maka tidak terjadi apa-apa. Kesimpulan, kita akan lihat referensi dari Ibrani 11 ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Oke, apa perintah raja Firaun? Masih ingat? Apa? Bunuh semua anak. Bunuh semua anak laki-laki dengan cara apa? Ditenggelamkan di sungai. Dan orang tua Musa tidak menenggelamkan Musa ke sungai. Kenapa? Karena mereka bisa lihat tof di dalam diri Musa. Hasilnya karena mereka bisa melihat tof di dalam diri Musa, mereka berusaha menjaga dan memelihara tof, yaitu rencana Allah yang ada di dalam diri Musa. Jadi sekarang yang paling penting, perhatikan baik-baik. Ini akan luar biasa lagi. Apa arti rohani dengan orang tua Musa tidak membuang Musa ke sungai? Tadi saya katakan Musa memiliki apa di dalam dirinya? Tof. Jadi di dalam diri Musa ada rencana dan misi Tuhan, yaitu untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka keluar dan berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Dan Tuhan sudah tahu persis hal ini akan terjadi dalam diri Musa. Oke? Pertanyaan hari ini. Apakah saudara bisa menemukan tof ini di dalam diri anak-anak saudara? Apakah saudara punya iman yang cukup baik, kerohanian yang cukup baik, ketika melihat anak saudara, saya bisa melihat tof itu. Ketika saudara sudah bisa menemukan tof di dalam diri anak saudara, apakah saudara bisa menjaga dan memelihara tof di dalam diri anak saudara seperti orang tua Musa? Apakah saudara juga bisa menemukan tof Allah di dalam diri saudara? Sehingga saudara tidak menjalani hidup seperti orang yang lain di luar sana. Mengambil jalan hidup yang biasa-biasa saja. Tidak ada purpose yang jelas jalan hidup ini. Maka hidupnya gak exciting. Biasa-biasa aja. Nyanyi biasa-biasa di gereja. Bergereja juga datang ibadah biasa-biasa. Kenapa? Karena gak tahu tof Allah di dalam diri saudara. Kalau saudara tahu tof Allah di dalam diri saudara, saudara tidak akan menjalani jadi orang biasa-biasa. Saudara tahu ada sesuatu yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam diri saya. Dan saya harus siap-siap dari sekarang. Saya harus siap-siap dari sekarang. Kalau kita tidak menemukan tof Allah dalam hidup kita,
kita akan selalu menjalani hidup yang rutinitas. Bangun tidur, sarapan, kuliah, kerja, pulang lagi begitu, ulang-ulang sama seperti orang lain. Tidak ada bedanya dengan orang lain. Sehingga kekristenan atau iman kita menjalaninya biasa-biasa. Keputusan yang diambil juga biasa-biasa. Lewati hari juga biasa-biasa. Aktivitas yang dilakukan seperti orang biasa juga. Enggak ada yang istimewa. Enggak ada gregetnya. Kalau orang bilang tuh enggak ada nampolnya gitu loh. Biasa-biasa aja. Tuhan Yesus luar biasa, tapi saya biasa-biasa aja. Begitu. Bayangkan Yesus mati di kayu salib, nuker nyawa, kasih darah, habisin nyawa di atas kayu salib. Untuk saudara jadi orang biasa-biasa. Sangat mengecewakan. Kenapa? Karena saudara tidak bisa lihat tof Allah di dalam diri saudara. Bahwa Allah punya rencana dalam hidup saudara. Kalau saudara bisa melihat rencana alam hidup saudara, saudara tidak akan hidup biasa-biasa lagi. Karena saudara tahu ada hal yang harus saudara kerjakan. Menurut saudara, apa jadinya jika orang tua Musa tidak bisa melihat tof di dalam diri Musa? Orang tua Musa akan melakukan seperti biasa-biasanya orang tua yang menerima instruksi perintah raja. Apa yang dilakukan? Orang tua Musa, dia akan buang Musa ke sungai. Dia akan tenggelamkan Musa ke sungai. Sayang banget nih. Saya bisa bayangkan kalau itu orang tua Musa. Ini anak sangat istimewa, ada rencana Tuhan. Tapi karena orang tuanya nggak bisa lihat, dia tenggelamin tuh anak kami mati. Sayang sekali. Jadi apa jadinya anak-anak kita jika kita tidak bisa melihat tof di dalam diri anak-anak kita? Atau tof di dalam hidup kita? Kita semua akan hidup dengan cara apa? Melemparkan anak-anak kita ke dalam sungai. Menenggelamkan anak-anak kita ke dalam air. Dan juga menenggelamkan hidup kita ke dalam air. Kita semua akan menuruti perintah raja dengan menenggelamkan anak-anak kita ke dalamnya. Dan termasuk hidup kita dengan rela kita menenggelamkannya. Sekarang perhatikan baik-baik, lebih dalam lagi saya ajak saudara nyelam. Masuk ke dalam lapisan lebih dalam lagi. Perhatikan baik-baik arti rohani ini. Saudara, ini bukan sekedar belajar sejarah. Kalau orang bilang belajar firman, belajar sejarah, saudara udah gak ngerti, gak bisa lihat firman. Ini bukan sekedar belajar sejarah. Oh, Musa dibuang ke sungai, kemudian diselamatkan oleh Firaun, putri Firaun, dan selesai begitu saja. Itu terlalu dangkal kalau Tuhan mau mencatat itu untuk menulis Alkitab hanya buat saudara belajar sejarah. Tetapi ada arti rohani, ada arti yang sangat dalam di balik peristiwa bayi Musa ini. Apa arti rohanianya? Di balik peristiwa ini, apa arti rohanianya yang berhubungan, peristiwa ini berhubungan dengan hidup saudara dan anak-anak saudara? Yang harus saudara perhatikan baik-baik. Yaitu apa? Jika kita sampai menuruti perintah raja, perhatikan baik-baik. Jika kita sampai, tadi kalau kita nggak bisa lihat punya iman yang baik, bisa melihat tof di dalam diri anak-anak kita atau hidup kita, kita akan menuruti perintah raja, oke? Setuju? Bisa ikuti? Kita akan menuruti perintah raja. Pertanyaannya, siapa yang akan menenggelamkan anak-anak kita dari kisah Musa? Orang tuanya. Bukan tentara, bukan prajurit yang datang menyerbu terus masukin ke sungai, bukan. Orang tuanya sendiri yang berinisiatif buang itu anak ke sungai. Jadi tangan kita sendiri yang akan menenggelamkan anak-anak kita. Tangan kita sendiri akan menenggelamkan diri kita ke sungai, ke dalam air. Tidak pakai tangan orang lain, tetapi pakai tangan kita sendiri untuk membunuh anak-anak itu yang berharga. Kita membunuh rencana Allah dan visi Allah dalam hidup mereka oleh karena keduniawian kita. Kita melihat mereka dengan standar dan harapan yang duniawi. Kita abaikan mereka, kita tidak pernah hargai mereka, kita tindas mereka, kita remehkan mereka. Dan sebagai hasilnya anak-anak kita tidak pernah menggenapi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Kita membunuh rencana Allah dengan sikap kita yang mengabaikan dan tidak menghargai. Oleh karena anak-anak itu tidak cocok dengan harapan kita sebagai orang tua. Padahal mereka sedang membawa visi dan harapan Allah di dalam hidup mereka. Jadi arti bayi-bayi ini tenggelamkan ke dalam air dalam peristiwa Musa ini apa? Ada apa di bawah air? Ada apa di bawah air? Wahyu 17 ayat 15 katakan bahwa
semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ada apa di bawah air di mana wanita pelacur itu duduk? Itu adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak dan segala kaum dan bahasa. Ada orang hebat, ada presiden, ada CEO, ada profesor, ada anggota parlemen, ada dokter, pengusaha, pemimpin agama, karyawan, buruh, orang biasa sampai orang-orang yang sangat penting. Orang-orang yang punya pengaruh di dunia ini, mereka ada di bawah kuasa wanita pelacur ini. Mereka adalah orang-orang di bawah air. Ada di mana mereka? Di atas air atau di bawah air? Di bawah air. Jadi dunia di bawah air adalah dunia yang tidak ada tof Allah. Dunia tanpa tof Allah. Itu sebabnya Petrus dan Andreas Tuhan katakan, mari ikut aku akan jadikan kamu penjala manusia. Ada apa di bawah air? Bukan ikan lagi menurut Yesus, tetapi orang berdosa yang harus diselamatkan dengan firman yang murni, sesuai dengan Matius 4, 18, 19. Mari kita berjuang keras, mati-matian untuk menjadikan anak-anak kita menjadi orang yang sukses bukan menurut standar dunia, tetapi menjadi orang-orang yang hari ini punya iman yang baik. Mari kita berjuang supaya anak-anak kita punya hati yang takut dan taat akan Tuhan. Bukan hanya sekedar mementingkan akademis mereka, prestasi mereka, tetapi tidak pernah memperdulikan iman mereka, karakter mereka. Dan kalau kita tidak punya mata iman yang baik, kita akan jadi orang-orang yang menuruti perintah raja untuk menenggelamkan mereka ke dunia di bawah air. Dunia di mana tidak ada tof. Mari kita tidak membuat anak-anak kita yang berharga mati di dalam air. Oleh karena kita tidak bisa melihat tof di dalam hidup mereka. Kita malah mau menjadikan mereka menjadi anak-anak yang sama seperti anak-anak di dunia ini. Menurut standar ukuran orang tua yang sama di dunia ini. Dan kita sendiri sebagai orang tua juga tidak berusaha fokus dengan iman. Tetapi fokus yang mengejar kesuksesan materi. Maka dengan demikian kita sedang menenggelamkan dengan rela anak-anak kita sesuai dengan instruksi raja. Raja dunia ini yaitu iblis. Tetapi orang tua Musa setelah 3 bulan mereka tidak mampu sembunyikan Musa. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak tenggelamkan Musa. Mereka buatkan keranjang supaya anak itu jangan jadi anak di bawah air. Jadi anak yang ada tetap di atas air. Musa bukan anak di bawah air, tapi ada di atas air. Itu sebabnya Musa bukan orang mati. Dia orang hidup. Karena dia punya tof di dalam dirinya. Tof Allah dalam dirinya tetap terpelihara dan terjaga sampai akhir. Mari kita renungkan ini. Yang pertama, mari kita jaga tof Allah di dalam diri anak-anak kita. Termasuk juga tof di dalam hidup kita masing-masing. Temukan itu. Temukan tof di dalam hidup saudara dan di dalam diri anak-anak saudara. Dengan cara apa? Dengan terus bertekun di dalam firman Tuhan. Dan di dalam doa yang dekat, terus tanya-tanya Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga saudara punya iman yang baik untuk bisa melihat tof Allah di dalam diri saudara dan anak-anak saudara. Yang kedua saudara, mungkin ada musibah, tragedi, kecelakaan, kekacauan, bisnis yang bangkrut, saudara dikhianati, dikecewakan, anak yang terlahir cacat, sakit penyakit, ada banyak hal yang membawa penderitaan dan kesedihan. Kekecewaan dalam pernikahan. Saya berharap saudara bisa punya mata rohani yang baik. Ya bisa melihat tof Allah di dalam semua penderitaan yang sekarang saudara alami. Sehingga saudara bisa melaluinya dengan hati yang mengerti mengapa ini diizinkan. Sehingga saudara bisa bersyukur. Karena saudara di dalam penderitaan ini saudara bisa menemukan tof Allah. Alangkah indahnya jika kita bisa hidup punya mata rohani yang baik. Untuk melihat keadaan hidup kita masing-masing. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan iman yang penuh damai dan sukacita. Meski mungkin hidup kita dilihat kebanyakan orang sangat kasihan. Tetapi justru kita mengalami banyak sukacita dalam penderitaan ini. Ada seorang ibu Kristen yang hanya punya anak satu-satunya. Dan anak ini terlahir cacat. Cacat mental dan lumpuh seluruh tubuhnya. Tidak bisa bergerak. Jadi ibu ini membesarkan anak ini, hanya anak satu-satunya.
Dia merawatnya dari anak ini masih bayi. Sampai anak ini mulai 5 tahun, 10 tahun. Ibu ini tiap hari memandikan dia, membersihkan kotorannya, membalikan tubuhnya, mengangkat dia karena dia lumpuh total. Bertahun-tahun ibu ini menjalani penderitaan bagi orang-orang yang melihatnya. Sungguh kasihan. Dia tiap hari terus merawat anaknya di rumah. Berapa tahun? Bukan 15 tahun. Bukan 20 tahun. Tapi 27 tahun. Dan anak ini sudah tumbuh dewasa di usia 27 tahun. Akhirnya anak ini meninggal dunia. Dan setelah pemakaman, orang-orang bilang sama ibu ini, lega ya, sudah selesai penderitaannya. Tapi saudara tahu ibu ini jawab apa? Enggak, saya tidak menderita. Ini anak yang luar biasa. Ada tof Allah di dalam diri anak ini. Kenapa? Karena saya tidak bisa kemana-mana. Saya harus di rumah terus selama 27 tahun. Saya tidak ada waktu pergi ke mall. Saya tidak ada waktu pergi sama teman-teman saya kumpul-kumpul bicara hal yang gak berguna. Seluruh hidup saya hanya di rumah untuk urus anak ini. Dan sehingga saya punya banyak waktu untuk baca firman dan berdoa. Oleh karena saya harus urus anak ini. Jadi ini bukan anak yang membawa penderitaan buat saya. Tapi ini anak yang memberikan saya justru menjadi lebih baik lewat hidup dia. Lewat hidup dia malah saya bisa semakin dekat pada Tuhan. Kiranya kita bisa menemukan tof di dalam seluruh perjalanan hidup kita, penderitaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami, sehingga kita bisa bersyukur. Yang ketiga, siapa yang cantik dan tampan kalau begitu di mata Allah? Ternyata tidak perlu tinggi 2 meter, hidung mancung, mata besar, kulit putih bersih. Tetapi siapa yang tampan dan cantik adalah mereka yang takut akan perintah Allah. Saudara yang terlibat aktif di dalam pekerjaan penyebaran firman Allah. Saudara adalah orang-orang yang cantik-cantik dan tampan-tampan di mata Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman yang sangat dalam dan sangat berharga ini. Tolong kami punya mata rohani yang baik, yang bisa melihat tof di dalam diri anak-anak kami maupun juga di dalam diri kami. Berikan kami kerohanian terus semakin hari semakin baik. Sehingga kami menjadi peka untuk tahu bagaimana membesarkan anak-anak kami. Dan menemukan tof Allah di dalam diri anak kami maupun termasuk di dalam hidup kami. Sehingga kami senantiasa menjalani hidup yang punya iman yang baik di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tolong kami juga punya iman yang baik. Sehingga kami bisa mengerti setiap penderitaan, proses yang kami alami lewat setiap ketidakidealan dalam hidup kami. Kami bisa menemukan tauf Allah di dalam hidup kami. Tolong jadikan kami pribadi-pribadi yang indah di mata Allah. Dengan kami menjadi orang-orang yang aktif di dalam pekerjaan hari ini, menegakkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Dengan kami terlibat aktif di dalam penyebaran firman yang murni ini. Itu pekerjaan yang sangat mulia. Yaitu memindahkan orang-orang dari neraka ke surga. Lewat membawa mereka mengerti firman. Sehingga kami boleh ditemukan sebagai orang-orang yang hari ini memiliki tauf Allah. Orang-orang yang elok, indah di mata Allah. Dan jika hari ini kami ada yang sakit, tolong kami punya iman yang cukup untuk berkata amin. Ketika firman Tuhan datang kepada kami untuk berkata jadilah sembuh. Sama seperti orang yang buta sejak lahir, lumpuh sejak lahir. Kami juga boleh menerima kasih karunia mujizat yang sama. Untuk kami boleh disembuhkan. Tolong kami lewat pelatihan di tempat ini. Kami punya iman yang dibentuk. Sehingga menjadi iman yang siap sedia. Ketika firman Allah dibawa kepada kami, dinyatakan kepada kami. Untuk kami dilihat pantas untuk menerima mujizat Allah. Dan Tuhan katakan bahwa kami siap, maka kami akan terima mujizat-Mu. Tolong setiap kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kiranya kami punya iman yang bisa membawa kami melihat mujizat Allah. Sehingga kami boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Tolong kami juga yang sedang bergumul dengan hidup kami. Tolong kiranya tangan Allah yang hebat, tangan Allah yang kuat itu terus memegang kami, menuntun kami. Sehingga kami bisa melalui setiap tantangan-tantangan kehidupan kami. Kami bisa mengalahkan setiap ujian iman ini dengan baik. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur buat firman yang berharga ini. Kami mau mengembalikan rasa syukur kami ini dengan memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya persembahan ini sungguh-sungguh menjadi berkat rohani yang besar untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang bisa dibawa kepada Kristus. Kami mengucap syukur dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Sama-sama mari kita katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.